Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Yosofia Azhar Ismail, NIM G002415 dari kelompok SKDA 9. Kali ini saya akan menjelaskan tentang laporan anatomi 2.1. Nah, yang pertama, jelaskan secara runtut mekanisme ereksi dan ejakulasi. Nah, di sini tuh ereksi sama ejakulasi. Yang pertama tuh ada ereksi. Jadi ereksi itu mekanisme ereksi itu dipengaruhi oleh sabu saraf parasimpatif. Nah, sedangkan yang ejakulasi itu oleh simpatis. Nah, jadi ejakulasi sendiri itu ada dua tahap. Ada yang namanya emisi sama ejakulasi. Nah, emisi itu tuh kayak substansia atau kayak semennya itu dia dari OGM menuju ke uretra. Jadi kayak transisinya gitu. Nah, baru atau ostium ductus ejaculatorius pada uretra pas prostatika. Nah, baru kalau yang ejakulasinya tuh atau substansia atau semennya itu dia keluar dari ostium uretra externum. Nah, terus yang pertama yang mekanisme ereksi. Nah, jadi itu ereksi penis itu terkait dengan sistem saraf parasimpatis kan, seperti yang udah termention tadi. Nah, jadi rangsang atau stimulus seksual akan diproses pada jarak supraspinal di area preoptik medial. Nah, dan nukleus paraventricularis di hipotalamus dan hipokampus yang merupakan pusat integrasi fungsi seksual dan ereksi. Nah, impuls dari SSP atau hipotalamus dan hipokampus ini dibawa ke efektor melalui serabut parasimpatis, segmen sakral 2-4. Jadi itu nama lainnya itu NIL CLMS S2 sampai S4. Nah, sedangkan inhibisi atau yang buat nggak ereksi itu tuh dibawa oleh serabut saraf simpatis segmen lumbalnya L1 sampai 3 atau NIL CLMS L1 sampai L3. Nah, reseptor aferen nervus dorsalis penis sensibilitas menuju sentrum NIL-CLMS segmen sakral 2-4. Lalu eferen oleh nervi erigentes yang merupakan serabut parasimpatis sehingga memberikan efek berupa relaksasi otot polos corpus cavernosus penis. Dilatasi arteriole AA helicinae dalam corpus cavernosum sehingga darah masuk mengisi covernya sehingga tunika albuginnya itu teregang sehingga vena-vena yang menembus tunika terjepit. Nah, itu tuh yang bikin waktu ereksi penis tuh jadi kayak keras gitu. Karena dari arteri Hashimoto ini tuh dia kayak terperangkap gitu darah-darahnya sehingga terlihat keras besar gitu. Nah, dengan cara ini aliran keluar dari jaringan erektil dihambat sehingga tekanan interna meningkat dan tetap dipertahankan dalam keadaan demikian. Dengan demikian, panjang dan diameter penis bertambah dan disebut dalam posisi ereksi. Seperti itu. Terus, ini mekanisme ejakulasi. Nah, mekanisme ejakulasi itu ada dua. Ada emisi, ada ejakulasi yang udah termention tadi juga. Jadi emisi itu transmisi cairan semen ke dalam uretra. Jadi kayak perpindahannya cairan semennya itu ke uretra. Sedangkan kalau ejakulasi itu keluarnya cairan semen dari ostium uretra externum. Nah, reseptor kulit atau glans penis atau ductus deferens yang penuh aferen oleh nu, eh, nervus pudendus centrum akan membawa rangsang menuju NILCLMS segmen lumbalis 1-3 efektor. Nah, terus mekanisme jarak sistem sarafnya, jadi reseptor baik yang ada di kulit, di glans penis, di ductus deferens yang penuh, jadi reseptor afferent ini oleh nervus pudendus centrum akan membawa rangsang menuju NILCLMS segmen lumbalis 1-3 efektor. Nah, pada saat ini proses emisi dinding itu
proses emisi dinding ductus deferens akan berkontraksi dan otot-otot kelenjar vesikalis dan bulba uretralis berkontraksi. Nah, sphincter vesica urinaria tuh berkontraksi kan. Nah, proses ejakulasi menyebabkan kontraksi AA helicinae sehingga bisa mengalirkan darah ke venula dan ditambah kontraksi musculus bulbospongiosus dan musculus ischiocavernosus sehingga dorongan mekanis untuk melakukan semen dari uretra. Ya, itu. Lalu yang kedua, jelaskan secara runtut dari runtut anatomi dari organa genitalia femina yang eksternal. Nah, jadi kita ada OGF. Nah, ini ada mons pubis. Di sini pubis tuh artinya rambut. Terus di sini commissura labium anterior. Terus ada glans clitoridis atau klitoris. Terus ada labium majus pudendus, labium minus pudendi. Nah, kayak labium majus pudendus itu tuh kalau dia dia akan bertemu kan di belakang. Nanti jadinya, ketutupan. Frenulum bukan. Dia jadi komis itu deh. Oh ya, nih. Terus juga ada ostium vaginae di sini. Terus ada glandula vestibularis major. Nah, ini akan mengeluarkan sekret. Terus ada ostium ureta externum, ada hymen, ada frenulum labiarum pudendi, perineum, rapi perinei, ya. Terus ada frenulum clitoridis sama perineum clitoridis. Nah, jadi itu, aduh. Nah, ada mons pubis tadi yang banyak di kan ada bisa tumbuh rambut. Lalu ke klitoridis tuh makan jaringan erektil gitu buat rangsangan kali ya. Terus habis itu ada labia majora. Jadi labia majora itu kan labia majus pudendus. Nah, dia itu akan kayak bertemu gitu kan. Ada di atas sama di bawah. Nah, kalau yang bertemu itu namanya commissura labiorum anterior. Nah, kalau yang di bawah jadi commissura, ini yang ketemu di atas, ketemu di bawah itu. Jadi, kalau di bawah jadi labiorum commissura labiorum posterior. Nah, labia minor kan lebih kecil tuh yang di dalamnya lagi. Nah, itu tuh kalau dia kalau ke atas bisa jadi ke bawah dari frenulum labiorum pudendi. Nah, kalau yang di atas ke atas dia bisa jadi prepotium clitoridis sama frenulum clitoridis. Nah, ini tuh perbedaan dari dua ini tuh dia di atas atau di bawahnya dari klitoris. Nah, lalu ada vestibulum. Di sini deh. Ini vestibulum, sorry, ketutupan. Vestibulum, terus sama glandula vestibularis major. Oke, next. Nah, ini pembahasannya. Ini mons pubis itu merupakan area kulit menonjol menutupi dari simfisis osis pubis. Jadi itu pubis atau rambut pubis. Nah, terus klitoris itu merupakan organ erektil. Oh ya, dia juga homolog dengan glans penis pada pria. Terus labia mayor. Nah, labia mayor itu merupakan pelipatan kulit yang menonjol, yang membentang ke arah caudodorsal dari mons pubis. Nah, homolognya dengan skrotum pada pria. Nah, ke arah anterior dan posterior. Nah, labia dextra et sinistra akan saling bertemu, membentuk commissura labiorum anterior untuk yang atas, terus commissura labiorum yang posterior untuk yang bawah. Ini kayak di sini. Nah, terus labia minora. Nah, dia juga merupakan pelipatan yang tidak mengandung lemak dan kulit dan tidak mengandung lemak dan kulit yang tidak berambut. Nah, dia terletak di antara kedua labia mayora kayak bagian kayak lebih kecil gitu dia dari labia mayor. Nah, labia minora itu membatasi dari bagian lateral dari ostium Ureta externum dengan orifisium vaginae. Nah, pada wanita yang sudah pubertas, akhiran posterior dari labia minora dextra et sinistra akan membentuk
Ya, frenulum labium pudendi atau Fauchet. Fauchet. Atau kayak jadi pertemuan antara kedua labium minora minor yang bagian belakang itu akan jadi frenulum labiorum pudendi. Nah, sedangkan yang ke arah anterior atau ke atas ke depan, nah itu tuh kalau dia di lapisan atas, dia berjalan di atas klitoris, maka dia akan membentuk pipal yang saling bertemu membentuk tutup dari glans klitoris disebut preputium clitoridis. Jadi gampangnya kalau misalnya dia tuh di atas dari klitoris, maka menjadi preputium clitoridis. Sedangkan kalau dia di lapisan bawah, dia akan membentuk frenulum clitoridis. Terus vestibulum, itu merupakan ruangan yang dikelilingi oleh labium maius yang menjadi muara dari ostium uretra, ostium vagina, ductus glandula vestibularis mayor dan minor. Terus habis itu ada glandula vestibularis mayor atau glandula Bartolini juga homolog sama glandula bulbo-uretralis pada laki-laki atau pada pria. Nah, dia itu mempunyai ductus yang akan bermuara tepat sebelah lateral pada cekungan di antara dua labia minora. Nah, untuk vaskularisasi dan inervasinya, yang pertama itu ada pudenda interna. Dia kayak arteri perinealis, bulbo vestibuli, dorsalis clitoridis, femuralis profunda. Terus untuk venanya, dia vena profunda externa, dia akan menjadi vena subvena magna. Terus vena dorsalis clitoris profunda, dia akan menjadi vena bermuara kali ya. Bermuara ke vena pudenda interna. Terus abis itu vena dorsalis clitoridis yang superficialis, tadi yang profunda ya. Kalau yang superficial kan ke vena sapena magna. Nervasinya eh, nervus cavernosi clitoridis atau spaghetti pelvici itu untuk ereksi, sedangkan yang nervus pudendus untuk somatosensori. Nah, terus jelaskan anatomi dari ren beserta vaskularisasi dan inervasinya. Jadi ren itu kan merupakan organ hetoperitoneal dari zat Parker, bukannya kidney. Dia tuh ada glandula adrenal, dia di polus superior, atau di atasnya gitu kan. Nah, dia letaknya ren tuh kanan kiri beda. Yang kanan, yang kiri, dia itu setinggi dari superior VTH 12 sampai ke inferior VL 3. Nah, ren dexter atau yang kanannya, dia tuh akan lebih rendah setengah vertebrae dikarenakan eh, dia terdapat Heparlobus dextra, kalau nggak salah ada pendesakan dari lobus hepatis dexter. Nah, ketika pada saat dinding posterior abdomen saat respirasi, kedua ren itu turun sekitar 2,5 cm. Nah, lapisan pembungkus dan fiksator. Nah, ini tuh untuk lapisan pembungkusnya deh. Yang kiri, yang kanan untuk fiksatornya. Nah, jadi dari lapisan pembungkus itu dari profunda ke superficial, dari dalam keluar. Itu ada kapsula fibrosa. Jadi kayak ren, luarnya ren banget langsung itu ada kapsula fibrosa. Terus habis di kapsula fibrosa, dia di sampingnya tuh ada perirenal fat. Habis perirenal fat, dia ada fascia renalis, baru yang paling luar adalah pararenal fat. Itu untuk lapisan pembungkus dari ren. Lalu untuk yang fiksator atau dia menyokong dan fiksasi rem biar nggak gerak-gerak atau tidak terjadinya mobilitas. Nah, yang pertama itu ada fascia renalis. Fascia renalis, tuh habis itu ada AVN, ada AV renalis sama corpus adiposum atau tadi pararenal dan perirenal fatnya. Nah, oke, bahas dulu. Terus di kapsula fibrosa itu tuh merupakan pembungkus yang meliputi ren dan langsung melekat erat pada permukaan luar ren. Jadi kayak ibaratnya kulit dari ren itu adalah kapsula fibrosa. Lalu luarnya kapsula fibrosa itu ada perineal fat. Jadi lemak dia yang menutupi atau yang meliputi dari kapsula fibrosa dan pembuluh darah yang keluar masuk ren. Terus ada fascia renalis. Nah, lapisan membranosa yang terletak di luar perirenal fat, ren glandula suprarenalis dia membungkus ren dan glandula adrenal bagian depan fascia carota. Nah, pararenal fat itu lemak yang terletak di luar fascia renalis di bagian posterior dan posterolateral dari ren.
Nah, kapsula adiposa memfiksasi ginjal saat bernafas. Bila lapisan ini berkurang secara drastis, misal anoreksia, ginjal turun neproptosis atau mengalami rotasi sehingga ureter terteku dan adenoid menghadang hidrosis. Nah, jadi itu untuk orang yang kayak diet ketat, diet yang gak sehat, tiba-tiba turun drastis 10-20 kilogram itu kayak itu tuh jadi itu kayak lemak-lemaknya kan berkurang drastis juga kan. Nah, ini tuh bisa menyebabkan mobilis atau bergerak nyaren karena yang gandulinnya Ren ini yang fiksatornya tuh kayak kan jadi kayak ibaratnya tuh bantalannya dulu segini tiba-tiba kayak jadi kecil gitu. Nah, itu akan bisa menjadi dapat terjadi Ren mobilis. Ini untuk preparatnya. Nah, jadi suatu Ren. Nah, itu ada fasies. Fasies tuh jadi semua yang berkaitan sama Ren tuh dua 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 dua. Nih, fasiesnya dua. Ekstremitasnya juga dua. Terus margonya dua gitu. Ini dua. Ini dua. Nah, jadi yang pertama ada fasies. Jadi kayak permukaan ada yang depan, ada yang belakang. Lalu ada polus atau ekstremitas. Itu ada yang superior atau canialis yang berhubungan langsung dengan glandula suprarenalis sama ada inferior atau yang caudalis. Nah, terus margo ada yang lateral sama medial. Nah, kalau lateral dia membentuk konveks yang cembung lateral. Ini yang medial. Nah, ditandanya apa kalau medial tuh ada namanya hilus renalis. Dia buat kayak keluar masuknya vaskularisasi gitu. Yang berisikan verenalis, arenalis, posterior pelvis renalis gitu. Jadi kayak hilus tuh pintunya, dan di dalamnya ada sinus renalis. Jadi kayak di media sini kan, ada sinus renalis. Jadi kayak ini rongganya. Sedangkan hilusnya itu tuh kayak bagian pintunya. Jadi kayak udah ruangan, pintu itu namanya hilus, ruangannya baru yang namanya sinus renalis. Nah, struktur internal dari REN itu ada korteks renalis. Nah, dia kolumnar renalis seperti ini. Strukturnya di antara piramid-piramid renalis itu bagian sini-sini deh. Terus habis itu ada arcus corticalis. Dia lengkungan yang menghubungkan antar dari kolumnar renalis. Oke, terus di medulla renalis dia ada piramid renalis. Jadi masa bentuk konus nih. Warna lain deh. Hijau. Tuh, nggak kelihatan ya? Nih. Terus ada papilla renalis, ya apex atau kayak ujung dari medulla renalis menghadap sinus renalis. Ini sinus renalis, jadi ini apexnya tuh ini. Apex. Nah, jadi terus ada foramina papillaris. Jadi di dalam apex tuh ada kayak lubang-lubang-lubang gitu. Lubang-lubang. Nah, nih. Di ujung papilla renalis dan muara ductus dari papilla, ductus papillaris seperti ini. Nah, lalu ada calyx minor nih, calyx minor. Nggak kelihatan sih calyx minor. Terus habis itu ada calyx mayor. Calyx mayor, terus habis itu ini namanya pelvis. Pelvis renalis. Terus ada sinus renalis itu merupakan pelebaran dari hilus tadi yang tempat dari hilusnya rongga. Nah, ini dari gambar vaskularisasinya. Jadi kalau waktu yang vaskularisasi yang arteri, pertama dia aorta abdominalis, terus dia aorta abdominalis kan di sini tuh. Terus dia masuk ke renal arteri. Nah, habis itu dia kayak ke segmen-segmen gitu kan, ke segmen-segmen. Sini dia ke segmen-segmen. Terus habis itu dia ke segmen, terus itu dia ke lobaris ke sini. Lobaris kan ke sini-sini tuh. Nah, terus habis itu dia ke interlobaris. Jadi kayak di antara lobaris gitu. Terus habis itu, oh iya kan. Nah, terus habis itu ada kayak arteri arcuata. Terus dia masuk ke interlobular dari arteri. Dia kayak masuk-masuk ini kan. Terus efferent arteriole, glomerulus, efferent arterioles sampai ke arekta kalau nggak salah. Nah, jadi ini jadi aorta abdominalis, terus ini arenalis, ini terus alobaris, terus interlobularis, A arcuata, A efferent, terus glomerulus, terus habis itu ke
Corpus columnar sebagian kecil adalah vegetasi. Kemudian ada mengalami terus A efferent, terus A recta. Terus ginjal. Nah, inervasinya ada flexus renalis, itu tuh somatic efferent, nervis spalnici thoraciki. Terus simpatisnya ens spalnicus major et ens spalnicus minor. Terus parasimpatisnya dia nervus vagus. Nah, flexus renalis itu berhubungan dengan flexus testicularis. Nah, drainase limpatiki masing-masing ren bermuara ke nodi aortiki lateralis lumbalis di sekeliling pangkal dari arteri renalis. Seperti ini gambarnya. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.